bahwa secara khusus untuk kegiatan stunting ini merupakan kegiatan nasional yang harus kita hadapi dan jalankan secara bersama-sama lintas sektor, sehingga pada hari ini Rembuk Stunting adalah salah satu program prioritas dari 8 program prioritas yang dicanangkan oleh pemerintah pusat dalam penurunan stunting di Indonesia. Maka pada kesempatan hari ini salah satu prioritas kegiatannya adalah Rembuk Stunting. Ini diharapkan pada pertemuan hari ini, saudara-saudara sekalian, baik dinas terkait secara khusus dinas kesehatan dan rumah sakit, sampai dengan seluruh puskesmas, pustu yang ada, Bapeda, begitu pula dengan dinas-dinas terkait, ada dinas pertanian, peternakan, dinas sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, perumahan, PUPR, perikanan. Ini semua pendidikan, DPMK adalah dinas-dinas terkait yang harus memberikan support, dukungan untuk bagaimana penurunan angka stunting di Kabupaten Biak Numfor secara khusus. Hal ini menjadi hal yang penting yang harus diperhatikan bersama. Untuk itu kepada seluruh OPD terkait secara khusus Dinas Kesehatan dan Bapeda, bagaimana kita melakukan integrasi program baik yang ada di Dinas Kesehatan dengan dinas-dinas terkait bersama-sama dengan perguruan tinggi, tetapi juga yayasan-yayasan yang ada untuk menyatukan persepsi kita, melakukan kolaborasi dalam program-program kerja kita untuk menurunkan angka stunting di Kabupaten Biak Numfor. Dari data yang saya lihat memang jumlah yang tertinggi itu ada di distrik Biak Timur ya. Yang jumlah tertingginya ada di distrik Biak Timur. Tetapi kalau dilihat dari prevalensinya itu ada di distrik Andai. Semalam saya baru bahas dengan Kepala Dinas Kesehatan dan Bapeda, ini harus ada langkah percepatan yang dilakukan juga di distrik Andai. Pada saat saya kunjungan kemarin tanggal 26, saya melihat di distrik Andai secara khusus di Mamorbo dan Rumbin, itu ada penyakit menular secara khusus di kulit yang cukup berkembang di wilayah tersebut, sehingga ini juga harus mendapat penanganan khusus. Ya, secara khusus ketika kita berbicara tentang stunting ini sebenarnya menyangkut gizi dari anak tersebut, sehingga kita harus intervensi bagian ini. Saya berharap seluruh elemen, seluruh stakeholder, kita harus melakukan survei dan pendataan yang valid, sehingga arah kebijakan kita ini baik dari dinas kesehatan, dinas terkait sampai di tingkat khusus di DPMK dan distrik. Untuk itu secara khusus di DPMK, Ibu Noli yang hadir, Pak PLT izinnya, beliau di luar kota. Kita harus ada kebijakan khusus juga untuk distrik tertentu yang secara khusus angkanya tinggi, untuk bagaimana dana desa itu menjadi salah satu skala prioritas dalam penanganan stunting di Kabupaten Biak Numfor, khususnya di distrik Biak Timur, kemudian distrik Andai, dan distrik-distrik yang lain pun akan melihat bagian ini, sehingga arah kebijakan dana desa atau dana kampung itu bagian penanganan juga yang disupport selain dari pemerintah kabupaten, pemerintah pusat, pemerintah desa juga harus mensupport bagian ini. Mengapa? Kalau kita melihat stunting ini, ya kita tidak bisa berharap penuh saja kepada pemerintah pusat. Yang mengalami stunting ini adalah anak-anak di kampung kita, di desa kita, di kelurahan kita, di kecamatan kita, di kabupaten kita. Maka harus ada kebijakan-kebijakan khusus yang kita lakukan. Ini menjadi penting, Pak PLT Sekda, PLH Sekda maupun Kepala Bapeda, dalam pembahasan program-program prioritas pembangunan, kita tidak hanya fokus juga ke infrastruktur dan beberapa program prioritas yang saat ini sedang kita dorong, tetapi bagaimana sektor pengembangan SDM, kesehatan masyarakat Biak Numfor ini harus menjadi salah satu hal yang fokus yang harus bisa kita lakukan. Sehingga Pak Kepala Bapeda dan PLH Sekda dan Pak Kadis Kesehatan, jika kita melihat prevalensi ini maupun angka jumlah kasus, Dinas Kesehatan tidak harus kaku, bisa saja melakukan refocusing anggaran di tengah dan mana yang harus menjadi skala prioritas untuk menopang bagian ini.
Sehingga dengan demikian kita tidak kaku bahwa ini APBD Biak Numfor sudah ditetapkan. Lalu tiba-tiba muncul kasus ini, lalu kita mau bawa uang dari mana? Tidak ada. Sekarang dengan SIPD ini kita diberikan kemudahan dalam kondisi-kondisi kebijakan dengan hal yang terjadi urgensi yang ada di daerah. Sehingga saya berharap lewat rembuk stunting di hari ini, ketika ada pikiran-pikiran brilian dalam penanganan penurunan stunting dan butuh kebijakan-kebijakan khusus, Pak PLH Sekda, Pak Kepala Bapeda dan Kadis Kesehatan, jangan tunggu lagi. Tinggal bikin laporan bahwa kami harus refocusing ini, kami harus rubah ini, dorong ini. Jadi, semua demi apa? Demi penanganan dan pelayanan terbaik bagi masyarakat kita. Begitu pula juga perlu dukungan. Maka kalau kita melihat angka yang jumlahnya kasusnya ada tinggi di distrik Biak Timur, kemudian ada di distrik Andai dalam prevalensinya, maka hari ini arah kebijakan kita bagaimana kita melakukan beberapa program. PKK, Dharma Wanita, dan organisasi lainnya juga diarahkan. Bagaimana kita buat kegiatan yang ada di distrik Biak Timur, distrik Andai maupun distrik-distrik lain, sehingga ini masalah gizi dari anak tersebut. Sedangkan di Andai dan Biak Timur ini tanahnya lokasinya subur, apalagi Biak Timur di darat subur, di laut ikan banyak. Berarti ini ada pola hidup yang kurang baik. Maka berarti membutuhkan sosialisasi yang lebih baik, pendidikan yang baik bagi masyarakat sehingga membuka mindset mereka. Maka kepala distrik dengan dinas-dinas terkait harus melakukan jadwal yang rutin. Saya berikan contoh. Kalau hari ini kita fokus di beberapa distrik dengan angka yang ada, yang tertinggi tadi di Biak Timur, kemudian prevalensinya di Andai, kita harus buat program yang real. Dinas Kesehatan, rumah sakit bagi jadwal dengan puskesmas, pemeriksaan rutin di sana, pemberian vaksin maupun antibodi bagi anak di sana, vitamin-vitamin itu rutin melakukan pelayanan di beberapa kampung. Biak Timur ini ada berapa kampung? 26 kampung. 26 kampung itu tidak banyak. Di Andai 12 ya. Andai 12. Maka kita buat jadwal rutin yang kita melakukan pelayanan di sana. Bahkan mungkin kita juga melibatkan PKK, Dharma Wanita, Katriwara, maupun organisasi-organisasi perempuan yang ada di beberapa BUMN dan TNI Polri yang ada. Bahkan dari perguruan tinggi, dari yayasan, ada program-program penyuluhan, program meningkatkan gizi anak. Sehingga kita kolaborasikan ini, yang kita lakukan sepanjang tahun 2022 nanti dalam rangka penurunan stunting. Peraturan Bupati untuk anggaran tahun 2022 bagi penggunaan dana desa tersebut. Dalam peraturan Bupati tersebut harus juga ada poin atau ayat yang menguatkan untuk memberikan legal bagi para kepala kampung untuk membijaki dana desa dalam penanganan stunting di tingkat desa. Nah, sehingga hal itu bisa kita lakukan. Saya pikir kalau 12 bulan, 1 bulan kepala desa mau taruh 10 juta saja untuk paling tidak ada kegiatan, dan di situ untuk meningkatkan gizi anak akan dikolaborasikan dengan dinas dan yang lain, itu cukup. 120 juta itu tidak sama dengan anak, nyawa, dan SDM kita di desa tersebut. Daripada dia bangun rumah di kampung untuk masyarakat cuma satu yang terima, yang lain ribut, kemudian SDM-nya tidak terbangun. Maka harus diintervensi juga lewat dana desa. Nanti dilihat regulasinya bagaimana untuk memberikan peluang ini. Kemudian dinas kesehatan dan seterusnya. Kemudian juga saya berharap dalam rembuk stunting ini ada kebijakan khusus yang akan kita buat schedule langsung. Pak Kadis Kesehatan buat schedule tahunan, bahwa bulan ini di kampung ini, bulan ini dinas ini, bulan ini angkatan darat, bulan ini angkatan laut, bulan ini bank ini. Kita berikan tanggung jawab kepada semua dalam penanganan stunting ini, dalam rangka penurunan stunting di Kabupaten Biak Numfor. Jadi semua ikut bertanggung jawab. Saya pikir kalau 26 kampung ya,
26 tambah 12 itu cuma 38, nanti baru beberapa listrik naik. Pak Rektor ISIP ada Akperik juga ada, Akper ya, keperawatan. Kita gunakan mereka, ada Rumsram, tinggal dibuat pembekalan 1, 2 sampai 1 minggu buat mereka, lalu mereka turun untuk, ya ini kami mohon kebijakan Pak Rektor, mungkin lewat program ini juga, dalam KKN ataupun tugas-tugas ya mata kuliah tambahan, pilihan, anak-anak mahasiswa ini kita berikan mereka juga tugas untuk melakukan sosialisasi tentang stunting, didampingi dengan para perawat, para dokter yang ada tadi dari Ikatan Dokter Indonesia, Ikatan Bidan, Ikatan Perawat, semua ada. Ini hanya kita belum menggerakkan. Kalau kita menggerakkan, saya percaya bahwa stunting di Kabupaten Biak Numfor akan turun sangat drastis. Bapak Ibu yakin kan? Ya, mari kita komitmen sama-sama untuk melakukan yang terbaik bagi Kabupaten Biak Numfor. Nah, kemudian Bapak Ibu bisa tugaskan setiap dinas juga, dinas terkait untuk melakukan pertemuan di kampung-kampung tersebut dalam rangka sosialisasi. Bulan ini Dinas Pertanian ada di Mamorbo dan Rumbin, nanti bulan depan lagi Dinas Perikanan pindah di mana. Jadi semua berputar. Selain pendampingan pengembangan pertanian, pengembangan perikanan, tetapi sekaligus sosialisasi stunting ini bagi masyarakat itu penting. Ya, ini khusus semalam saya baca kasus yang di Biak Timur. Saya lihat bahwa ini ada sesuatu yang aneh. Anehnya begini, Biak Timur ini, pesisir ini penuh dengan ikan. Di bagian daratan Pak Kadis Pertanian ada, kita panen kol, kita panen rica, bahkan wortel di daerah Afefbo sampai ke Jaspo, Rimba Jaya dan semua ini daerah subur. Sehingga saya pikir juga selain gizi ini ada hal-hal lain yang khusus kesehatan harus mengkaji ini lebih mendalam. Karena distrik ini menurut saya ikan oke, darat oke, sehingga perlu telaah dan kajian khusus juga di bagian ini. Kemudian Andai, ya walaupun kita udah Biak, Andai itu distrik di pedalaman, tapi pedalaman apa? Cuma dekat dengan pantai, tidak sampai 1 jam juga kok. Tanahnya subur. Bahkan kita bulan April besok itu kita panen raya rica di distrik Andai, distrik Biak Utara dan distrik Warsa, ya Pak, distrik Warsa. Kita lakukan panen raya rica dengan kebunnya itu masing-masing keluarga, bukan kelompok lagi tapi kelompoknya keluarga, dengan komitmen bahwa ketika Andai, Biak Utara, Warsa mampu menghasilkan rica ketika panen raya itu menembus di atas 20 ton, maka kita akan tutup rica dari luar kota untuk masuk ke Biak. Tanahnya subur, lokasinya subur. Berarti ini ada pola hidup yang harus kita merubah mindset mereka untuk diterapkan dalam kehidupan mereka. Pak PLH Sekda, saya pikir selain kita undang juga para mananwir nanti maupun tokoh agama. Jadi pendeta majelis juga, jangan dia hanya berkhotbah, tapi dia menghidupkan jemaat secara real. Itu bagaimana? Nanti dia nasihat dengan firman terus, tapi jemaat tidak rubah pola juga bahaya. Sehingga kita kolaborasikan dari sisi agama, dari sisi adat. Dengan demikian ini semua akan kita kolaborasikan dan kita menumbuhkan generasi Biak Numfor yang bebas dari stunting. Setuju ya? Ini komitmen kita untuk Biak Numfor harus bebas dari stunting. Maka kita tidak bisa membiarkan dinas kesehatan sendiri bekerja dengan pola dan cara mereka, tetapi mana dikolaborasikan. Dinas kesehatan juga jangan eksklusif. Jangan merasa ini tupoksi kalian lalu sudah nanti kita ngurus. Tapi kalian juga kerja setengah-setengah. Akhirnya stunting akan terjadi terus. Maka kita harus membuat kebijakan ini. Dinas kesehatan harus terbuka, merangkul semua. Bila perlu setiap berapa bulan buat forum grup diskusi untuk bagaimana melihat perkembangan ini, apa yang harus kita bijaki,
apa yang harus kita lakukan. Itu penanganan serius seperti itu baru bisa kita mendapatkan hasil yang jelas. Tapi kalau hanya memenuhi perintah pemerintah pusat bahwa kalau kita tidak lakukan ini kita punya dak dipotong, dikurangi, ya sudah nanti tunggu lagi mau pengusulan dak baru kita bikin supaya anggaran kita dapat. Nah ini saya pikir jangan pakai pola ini, jangan pakai mindset seperti begini. Tetapi bagaimana pelayanan keseriusan kita kepada masyarakat. Dinas Pendidikan, Pak PLT Kadis ada hadir. Bagaimana juga dikolaborasikan dengan pendidikan yang ada. Ini saya bicara stunting, tapi pas ada Pak Kadis Pendidikan langsung saya bicara yang lain juga. 1 Januari besok itu seluruh guru penempatan itu sudah terima SK. Bagaimana caranya? Paling lambat itu ketika tanggal 5 masuk itu, guru-guru yang dikontrak dengan dana otonomi khusus itu sudah ditempatkan di sekolah-sekolah yang ada. Disitulah pendidikan mengambil peran penting, dikolaborasikan dengan dinas perikanan, dinas terkait dan orang tua DPMK. Ya kita bikin apa ya, program di SD itu setiap bulan gemar makan telur kah, gemar makan ikan kah, sehingga setiap bulan rutin, bulan pertama gemar makan telur, bulan kedua gemar makan ikan. Jadi anak-anak ini datang bawa telur, sekolah juga mungkin siapkan telur, atau pemerintah kampung maupun dinas kesehatan atau dinas pendidikan kita siapkan. Jadi anak-anak ini makan telur, makan ikan, sehat anak itu. Sederhana saja dong. Satu sekolah ini ada 300 orang, atau di kampung rata-rata 100 lebih saja, anak sekolah tidak banyak. 150, masa Bank Papua juga tidak bisa buat satu kegiatan di situ dan bagi susu buat anak-anak di situ. Bank BRI tidak bisa, Bank BNI tidak bisa. Kalau tidak mau lakukan ya, saya tidak usah taruhan di orang dong. Ini kan kita tidak kolaborasikan dengan kuatkan seluruh jejaring ini saja. Korps AU3 ya pasti bikin kegiatan, tergantung kapan kita kasih dia jadwal. Kosekan Unas 4 pasti bikin kegiatan, dan Lanut dan Lanal, Kapolres, Dandim, semua akan mendukung. Angkasa Pura. Sekarang tinggal bagaimana kita mengkomunikasikan ini, ada arah kebijakan yang kita lakukan dan semua terlibat. Maka saya optimis dan percaya bahwa penurunan stunting di Kabupaten Biak Numfor akan sangat maksimal, dan kita harus pastikan bahwa Biak bebas dari stunting. Setuju? Mari lewat Regu Stunting di hari ini, seluruh kebijakan kita padukan. Arah kebijakan ini kita padukan dengan seluruh dinas-dinas terkait, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, kolaborasikan dengan organisasi-organisasi perempuan yang ada, dan harus ada, saya pikir Pak Kadis dengan melihat ini, kalau kita tangani perikanan, kita ada Pokja Perikanan. Kita juga ada Pokja Pariwisata yang mendiskusikan sel Teluk Cendrawasih. Maka stunting ini juga perlu ada satu Pokja yang tetap dikoordinir oleh dinas terkait. Karena apa? Ketika Pokja ini saling mengingatkan. Saya belajar dari Pokja Perikanan, Pak Kadis Perikanan. Kadis Perikanan belum atau lagi sibuk jadi tidak urus dokumen dan berkas atau persiapan kita. Ini asisten 3 akan masuk. Ini Pak Kepala Dinas 1 akan masuk. Ini sudah sampai di mana? Dicek. Jadi progres kita itu akan, apalagi kita melibatkan perguruan tinggi, yayasan, ya pasti Pak Rektor juga. Ini kita punya progres sampai di mana? Kakak Direktur Rumah Makan ini progresnya sudah sampai di mana? Bupati ada di dalam grup. Jadi saya juga tanya, kenapa tidak jalan? Karena kalian kepala dinas ini kan kalau tidak ada bupati dong malas tahu dulu. Nanti ada bupati dan gerakan cepat semua. Begitu pula juga dengan eselon 3 dan 4. Sehingga hal ini untuk mengingatkan kita bersama. Dengan menguatkan bagian ini saya optimis apa yang menjadi harapan. Kita tidak melihat ini dulu menjadi program prioritas nasional. Saya balik. Kalau kita melihat ini menjadi program prioritas nasional, nanti kita lakukan karena nanti tidak dapat dana DAK. Tapi saya balik ini adalah ini program prioritas menyelamatkan rakyat Biak Numfor.
Sekali lagi, Kepala Bapeda, Kepala Dinas Kesehatan, bahwa program ini program prioritas Kabupaten Biak Numfor dalam penyelamatan rakyat Biak Numfor bebas dari stunting. Soal Jakarta, pemerintah pusat mau kasih kita dana atau tidak, itu urusan kedua. Urusan pertama adalah rakyat Biak Numfor harus bebas dari stunting. Maka jangan tanya apa yang Jakarta kasih untuk penanganan stunting, tapi pakai yang ada di Biak dulu untuk urus stunting. Maka Jakarta akan kasih lagi tambah untuk penanganan stunting di Kabupaten Biak Numfor. Ini menjadi close statement saya yang mengajak kita semua untuk menyatukan persepsi kita, komitmen kita dalam rembuk stunting di hari ini untuk mengkolaborasikan seluruh tupoksi kita, tanggung jawab kita dalam penanganan stunting. Maka seluruh dinas, seluruh stakeholder, seluruh perguruan tinggi, BUMN, BUMD, organisasi kemasyarakatan, yayasan dan lain sebagainya, kita padukan dan kita berkomitmen untuk Biak harus bebas dari stunting. Maka setelah kegiatan ini harus ada schedule yang dilakukan. Bahkan pembagian tugas, nanti Pak Bupati lihat di situ siapa yang tidak laksanakan tugas. Berarti dia tidak cinta Biak Numfor, dia tidak peduli dengan Biak Numfor, pasti ada kebijakan tersendiri dari pemerintah daerah. Maka semua dilibatkan. Siapa yang memulai pertemuan ini menjadi langkah awal untuk menggerakkan satu arah kebijakan, satu program unggulan, satu kebijakan baru dalam rangka penurunan stunting di Kabupaten Biak Numfor. Ini yang dapat saya sampaikan dalam sambutan pembukaan kegiatan rembuk stunting Kabupaten Biak Numfor tahun 2021. Terima kasih Ibu Ketua DPRD yang berkenan hadir, Kepala Bapeda dan Kepala Dinas Kesehatan untuk kegiatan di hari ini, seluruh pejabat, seluruh tokoh masyarakat, Pak Rektor, Kakak Direktur, dan seluruh profesi yang berkenan hadir di hari ini. Mari, ini adalah komitmen kita. Kami besok juga ada kegiatan. Ya, besok ada kegiatan juga tentang memandang Biak Numfor 20 tahun ke depan. Saya berharap dari Bapeda ada yang hadir, karena besok kami punya agenda juga pembahasan materi tentang memandang Biak Numfor 20 tahun ke depan. Ini adalah konsep-konsep yang akan kita padukan bersama untuk kita bicarakan bagaimana Biak Numfor 20 tahun mendatang. Jangan cuma pikir ketika Herinap jadi bupati, Ibu Milka Romaropen jadi ketua DPR, Pak Milson jadi kepala Bapeda, dan Pak Daud Dumiri jadi kepala Dinas Kesehatan. Tetapi walaupun kita sudah tidak menjabat, kita turun, tapi kita lihat Biak mengalami perubahan yang luar biasa. Itulah anugerah dan berkat terindah yang kita terima dalam hidup kita. Mari kita melangkah bersama membangun Biak Numfor. Tidak ada yang tidak mungkin. Saya percaya, saya punya jajaran, saya punya rakyat, saya punya para stakeholder di Biak Numfor yang hebat dan luar biasa. Hanya satu kata, kita belum gotong royong, kita belum solid. Ketika kita solid, maka kita bergerak maju melakukan perubahan dan Biak bebas dari stunting. Tuhan memberkati kita semua.